wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di Bandung, baik melalui radio di 1476 AM untuk Bandung Raya dan sekitarnya, juga pendengar melalui streaming, melalui YouTube, Facebook, Instagram, atau media sosial lain di mana saja Anda berada. Pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, pemirsa TV Al-Asmaul Husna di Cianjur juga, pendengar Radio 1 Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Asil TV Pekanbaru, pemirsa Surau TV, pendengar Rai Padang, pemirsa Sahabat Muslim TV di Jakarta Utara, Selatan, Linggau TV, dan beberapa TV atau radio lain yang ikut juga gabung pada kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah kita jumpa kembali dalam pembahasan kitab Bulughul Maram. Kita kebetulan sudah masuk kitab Siyam, kitab tentang saum dalam kitab Bulughul Maram, dan sudah satu hadis yang kita jelaskan, yaitu tidak bolehnya melakukan saum sunat sebelum Ramadan sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi yang terbiasa di saum di hari itu silakan saum. Itu sudah kita terangkan. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Al-Mughni, furidas siyam ala thalathati aujuh. Saum itu difardukan atau diwajibkan secara bertahap mencapai 3 tahap. Tahap pertama, awwalu ma furidha saumu Asyura. Marhalah atau tahapan pertama, saum pertama kali diwajibkan hanya saum Asyura saja. Asyura itu tanggal 10 di bulan Muharram, disebut hari Asyura. Boleh dari tanggal 9-nya, disebutnya Tasu'a. Tapi dulu yang wajib adalah Asyura, tanggal 10-nya, sebelum diwajibkannya saum Ramadan. Ini tahap yang pertama. Tahap kedua, thumma furidha saum Ramadan ala takhir. Lalu diwajibkan saum Ramadan tapi berupa pilihan. Pilihannya saum Ramadan, atau kalau nggak mau saum, silakan bayar fidyah untuk semua orang. Ayat yang menyatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang merasa berat melakukan saum, silakan bayar fidyah dengan cara memberi makan fakir miskin. Dan semua orang awalnya tentu saja merasa berat. Jadi boleh milih saum atau fidyah. Tapi lebih disukai saum. Karena Allah Azza wa Jalla di akhir ayat tersebut, surah Al-Baqarah ayat 184 menyatakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian saum itu lebih baik bagi kalian, kalau kalian tahu. Nah, kemudian setelah itu baru thumma furidha saum Ramadan ala ta'yin. Tahap terakhir sampai sekarang berlaku, diwajibkan saum Ramadan secara muayyan. Fardu ain. Artinya mau tidak mau harus saum. Adapun marhalah pertama atau tahapan pertama, faqad dalla 'alaiha amrun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashabahu ayyasumu Asyura. Tahapan pertama sebelum saum Ramadan, Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk saum pada hari Asyura. Cuma satu kali dalam setahun, yaitu 10 Muharram saja. Saat itu belum ada Ramadan. Kemudian tahapan kedua,
lahirlah surah Al-Baqarah 183 sampai 184. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi di ayat 184-nya dinyatakan wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang berat, merasakan saumnya berat, maka boleh nggak saum tapi diganti dengan bayar fidyah dengan memberi makan fakir miskin. Nah, setelah itu barulah turun ayat 185, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa orang yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, hendaklah dia saum. Falyasum, ada huruf lam amr di dalam kalimat ini yang menunjukkan wajib. Sejak saat itu saum Ramadan menjadi fardu ain, tidak lagi pilihan. Kecuali bagi orang yang memang tidak mampu, seperti orang tua karena tuanya tidak bisa saum dan tentu saja tidak bisa diqadha, lebih nanti lebih tua ya lebih lemah. Atau orang yang punya penyakit kronis yang tidak mungkin kata dokter bisa sembuh, atau orang yang punya penyakit yang tidak boleh saum seperti mah yang kronis. Setiap jam harus diisi. Kalau enggak diisi, perih, nyelekit, bisa tambah parah. Nyawanya juga bisa terancam. Nah itu baru masih berlaku fidyah bagi yang seperti itu ya. Adapun hikmah kenapa bertahap sampai 3 tahap. Pertama Asyura, hanya setahun sekali. Kedua, boleh wajib saum tapi boleh bayar fidyah juga. Tapi saum lebih disukai. Yang ketiga, wajib saum, tidak ada pilihan. Kecuali yang ada uzur. Hikmahnya adalah anna sauma fihi naum minal masyaqqah ala nufus. Fa darajat tashri' syai'an fa syai'an. Lianna kulla syai'in yashuqqu ala nufus. Fallahu azza wa jalla bihikmatihi wa rahmatihi yulzimul ibad bihi syai'an fa syai'an. Hikmahnya adalah bahwa saum itu berat. Di dalamnya terkandung penderitaan, lapar, haus dalam jangka waktu yang cukup panjang, seharian, lebih dari 12 jam. 13,5 lah kalau di kita ya. Kalau di negeri-negeri Timur Tengah, kalau musim panas, siangnya bisa 14 jam. Kalau musim dingin, siangnya bisa lebih pendek lagi, cuma 11 jam kira-kira. Tapi kalau di negara-negara yang mengalami 4 musim, di Amerika, di Eropa, di Asia Timur gitu, atau daerah selatan di Australia mengalami 4 musim, kalau musim panas bisa 20 jam siangnya. Musim panas kalau daerah Eropa, Amerika, atau daerah Asia Timur itu kira-kira mulai bulan Juni, Juli, Agustus itu sudah panas. Ya, puncaknya Agustus. Itu bisa sholat subuh jam 2, maghribnya jam 10. Berapa jam coba ya? 20 jam. Jadi ada unsur masyaqqah, penderitaan yang luar biasa. Kita di negara tropis enak. Musim apapun kan kita cuma 2 musim. Musim hujan dan musim tidak hujan. Kemarau. Musim kemarau atau musim hujan. Itu perbedaan waktunya nggak begitu besar. Mau musim apapun tidak ada perbedaan yang berarti. Ya, sama saja. Tapi kalau di negara Amerika, Eropa, Cina, Rusia apalagi gitu ya, Korea, Jepang seperti itu. Yang ada musim-musim dinginnya dan musim panas. Musim panasnya bisa sangat-sangat panjang. Sebaliknya kalau musim dingin, siangnya pendek ya. Salat subuh jam 7, jam setengah 5 sudah maghrib, sudah buka. Bekas sahur aja masih kenyang itu tadi. Makanya kalau mau Ramadan ke Eropa, datanglah di musim-musim dingin ya.
mulai bulan November, Desember gitu, Januari, nah enak ya, tak terasa. Dari segi itu otomatis nilai pahalanya juga beda ya. Semakin hebat penderitaan, semakin besar pahala. Jadi saum itu mengandung unsur penderitaan. Jadi kalau langsung saja tidak akan kuat atau terasa berat, maka disyariatkan secara tadarruj, sedikit demi sedikit, step by step, selangkah demi selangkah. Atau jangankan saum yang total tidak boleh makan dari mulai subuh sampai maghrib gitunya. Orang menjalani diet saja untuk menurunkan berat badan umpamanya. Masih boleh makan buah-buahan, sayur-sayuran, lotek, gado-gado seperti itu. Yang tidak boleh itu makan makanan yang berkarbohidrat, ya, kandungan karbohidrat atau gula yang tinggi, nasi seperti itu, roti harus dihindarkan, tepung-tepung, gorengan gitu. Tapi masih boleh makan lotek, gado-gado, makan buah, makan sayur. Itu aja sudah banyak yang tidak kuat, ya enggak? Banyak yang gagal tuh dietnya. Nah, ini berat, menunjukkan itu berat. Apalagi ini saum ini total, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Maka segala sesuatu yang berat bagi jiwa, Allah Azza wa Jalla yang maha bijak, yang maha mengerti tentang kondisi manusia, baik aspek lahirnya ataupun batinnya, dan amat penyayang kepada makhluknya, mewajibkan saum secara bertahap. Seolah-olah tahapan itu adalah latihan, step atau langkah latihan agar pada puncak dari perintah maka mereka sudah kuat, sudah terbiasa. Ini sama sebanding dengan diharamkannya khamr. Pada saat itu para sahabat terbiasa minum khamr, terbiasa mabuk. Sebelum Islam datang, setelah Islam datang, mereka masih tetap dengan mabuknya. Sudah kecanduan. Orang yang sudah kecanduan baik secara fisik ataupun secara psikis, luar biasa penderitaannya. Secara psikis ya jelas ya, sudah terbiasa minum, ini tidak gitu. Secara fisik juga karena memang tubuh kita membutuhkan alkohol, tapi dalam jumlah yang cukup. Dan tubuh kita memproduksi alkohol yang dibutuhkan. Tapi begitu alkohol itu terpenuhi dengan minuman, terus minum. Alkoholnya terpenuhi, maka tubuh itu berhenti memproduksi alkohol. Karena sudah tercukupi dari minuman. Jadi pas suatu saat berhenti minum, minuman yang memabukkan yang mengandung alkohol, tubuh karena sudah berhenti produksi, tidak memproduksi, maka tubuh ini membutuhkan alkohol, akhirnya menggigil gitu ya, lemas seperti itu. Bayangkan beratnya orang terbiasa mabuk kemudian berhenti. Oleh karena itulah maka tahapan pengharaman terhadap mabuk sampai 4 tahapan. Tahapan pertama dibolehkan, masih belum diharamkan. Oleh karena itulah maka Allah Azza wa Jalla saat itu belum langsung memberikan warning atau apapun ketika awal-awal disebarkannya Islam tentang mabuk ini. Baru tahapan kedua. Tahapan keduanya Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 219, Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang khamar dan judi, mabuk dan judi. Jawab olehmu, di dalam dua perkara itu ada dosa yang besar tapi ada manfaat bagi manusia. Tapi dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Nah saat itu sudah ada peringatan, belum haram. Belum haram. Baru yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Sudah mulai ada larangan. Karena apa? Karena ada kasus orang dalam keadaan mabuk sholat. Karena mabuk saat itu belum diharamkan. Dalam keadaan mabuk dia sholat. Di dalam sholatnya dia membaca surah Al-Kafirun. Tapi dengan bacaan yang terbalik. Ini riwayat yang sahih demikian. Harusnya Al-Kafirun itu wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Ini terbalik, ana abidum ma'abadtum wa antum abiduna ma'abud. Harusnya aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah, kamu juga tidak akan menyembah yang kami sembah. Harusnya kan begitu. Ini malah ana abidum ma'abadtum. Aku penyembah Tuhan yang kamu sembah. Wa antum abiduna ma'abud. Kalian pun akan menyembah Tuhan yang kami sembah. Kan fatal sekali kan? Ini riwayat yang sahih. Adapun riwayat apa yang sering diceritakan oleh para mubalik dengan mengatakan enggak kelar-kelar, wala antum abiduna ma'bud wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'bud wala ana abidum ma'abadtum, itu enggak ada riwayat itu. Umumnya dai yang menceritakan itu dengan mimik yang lucu sekedar untuk apa namanya? Mengundang tawa. Padahal enggak ada riwayat itu. Yang benar adalah salah lafaz. Ana abidum ma'abadtum. Aku penyembah Tuhan yang kau sembah. Wa antum abiduna ma'mu, dan kalian menyembah Tuhan yang kami sembah. Ini kan fatal. Akhirnya turun ayat surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian omongkan. Kalau dalam keadaan mabuk kan tidak tahu apa yang diomongkannya karena hilang kontrol akal pada ucapan dan tindakan. Itu mabuk. Nah, jadi saat itu masih boleh mabuk, tapi pas mau sholat jangan ya. Sudah ada larangan mabuk menjelang sholat. Barulah tahap akhir diharamkan secara mutlak. Sebagaimana tertuang dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, mabuk, maisir, judi, apapun bentuk judinya. Tumpangan, badminton, bisa judi, bisa. Umpamanya yang kalah bayar kok. Yang kalah harus mentraktir yang menang, ya. Yang kalah harus ini. Nah, itu judi. Apapun bentuknya, bisa badminton, bisa main bola, bisa tinju gitu. Bisa pingpong, pokoknya yang kalah pingpong 5 set ini harus traktir buka saum bersama. Judi itu. Apalagi main kartu. Walaupun tumpangannya bukan uang, bukan makanan. Yang kalah nanti harus traktir. Tidak. Atau tumpangan itu dengan hukuman. Yang kalah dihukum. Hukumnya itu dicoret sama spidol gitu ya. Sama arang. Atau siapa yang kalah harus minum. Kalah terus, bunghak. Hukuman, itu tetap judi. Tumpangan dengan hukuman. Tidak boleh ya. Apalagi sabung ayam, tumpangan. Judi, yang kalah bayar. Yang menang memperoleh bayaran. Itu maisir, innama al-khamru wal maisir. Wal ansab wal azlam. Rijsun min amali syaitan. Hanyalah khamar atau mabuk, judi, ya, kemudian ansab, kemudian azlam, itu semua najis dari perbuatan setan, maka jauhi oleh kamu. Barulah ini menjadi haram setelah
Allah Azza wa Jalla memberikan tahapan-tahapan agar kaum muslimin secara mental dan fisik siap menghadapi pengharaman ini. Akhirnya karena jiwanya sudah terbiasa terlatih pas benar-benar diharamkan, maka mereka sudah siap lahirnya dan batinnya. Berdasarkan hal itu begitu turun ayat yang mengharamkan ini, ada orang yang sedang minum, dengar ayat ini langsung dilemparkan. Kemudian diberitahukan ke orang-orang, maka orang-orang yang memiliki stok minuman yang cukup banyak, karena mereka nyimpen tuh, kayak kita nyimpen air mineral di dispenser, dispenser bukan merek ya, alat kan ya. Air mineral begitu ya, selalu itu harus. Minumnya selalu. Mereka punya stok minuman yang memabukkan. Itu langsung dari gentong-gentong, panci-panci, wadah-wadah mereka itu ditumpahkan ke jalan-jalan. Sampai jalan-jalan itu kata orang Sunda mah segak bau alkohol. Segak ini tidak ada terjemahannya. Jadi bau alkohol yang menyengat begitu ya. Nah sejak saat itu maka barulah haram dan jiwa dan raga kaum muslimin sudah siap menerima pengharaman ini. Oleh karena itulah maka tadarruj atau bertahapnya baik mau mewajibkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan merupakan bukti rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Itulah tahapan kewajiban atau kewajiban saum sampai ada 3 tahapan tadi. Pertama, hanya diwajibkan saum Asyura. Yang kedua, turun perintah saum di bulan Ramadan secara takhir, memilih. Otomatis yang Asyura berubah menjadi sunnah sampai sekarang. Yang keduanya boleh memilih saum atau fidyah, tapi lebih utama saum. Tapi kalau kurang kuat atau berat saum, silakan fidyah. Wa antasumu khairul lakum, tapi saum lebih disukai. Baru yang ketiga, secara total mutlak tidak boleh fidyah. Wajib saum secara fardu ain kecuali yang punya uzur. Ya, inilah 3 tahapan kewajiban saum yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada manusia. Ya cukup ya sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu sampai jam 5 untuk bertanya jawab. Dipersilakan kepada para pendengar dan pemirsa untuk mengajukan pertanyaan baik lewat telepon ataupun melalui WA dan SMS. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Cepi. Syukran Ustaz atas materi yang disampaikan. Kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang menyimak kajian online di sore hari ini. Silakan yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 022868662637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Sambil menunggu telepon Ustaz, ada pesan singkat yang masuk. Baik, ada telepon dulu yang masuk. Silakan. Baik, silakan. Halo. Halo. Yang telepon silakan. Ya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Maaf. Ibu Asti di Turangga. Ibu Asti di Turangga, silakan Ibu. Begini Ustadz, kalau kita misalkan bayar fidyah ya, misalkan hari ini enggak, terus besok digabung sama yang besok bisa enggak gitu? Terus sama pasti lupa lagi. Iya. Itu dulu aja Ustaz, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Asri di Turangga ada 2 pertanyaan, satu tentang fidyah, satu lupa lagi. Iya, membayar fidyah adalah amal soleh. Lebih cepat lebih baik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Maknanya adalah bersegera melakukan ibadah dan amal soleh. Jadi termasuk fidyah adalah amal soleh, pengganti dari saum.
lebih segera lebih bagus. Jadi kalau kita ada kemampuan ya, berupayalah untuk menunaikan sesegera mungkin. Hari ini tidak saum, hari ini bayar fidyah. Tapi andai umpamanya belum ada kemampuan atau secara teknis masih riweuh, masih rempong gitu ya. Akhirnya dirapel sama besok sama seminggu kemudian gitu ya. Umpamanya dihitung nih seminggu berarti 7 hari, ya siapkan aja 7 nasi kotak dengan menu yang biasa kita makan sehari-hari. Jangan licik ya, sehari-hari menunya sama daging, pas fidyahnya sama peda. Tidak boleh. Harus yang biasa kita makan. Kalau bervariasi kadang daging, kadang peda, ya tengah-tengahnya ya. Maka boleh saja ya umpamanya seminggu kemudian saya akan bayar fidyah. Dipesan dari sekarang 7 porsi makanan. Boleh. Atau dengan mentahnya dengan beras 1,5 kilo. Boleh saja ya. Ya kalau umpamanya tidak memungkinkan di hari tersebut. Tapi sekali lagi lebih cepat, lebih segera itu lebih baik. Tapi andai tidak segera karena ada sesuatu maka dibolehkan membayar fidyah ya. Sampai beres Ramadan baru di Syawal baru bayar fidyah boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi yang terbaik adalah yang lebih cepat. Wallahu a'lam. Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Ustadz, bolehkah membayar puasa wajib yang tertinggal beberapa tahun yang lalu dibayarnya tahun sekarang? Silakan Ustadz. Iya, bukan boleh tapi harus. Kalau tahun lalu, 2 tahun lalu belum kebayar ya. Sekarang baru sempat ya, sekarang wajib. Jangan ditunda lagi tahun depan ya. Apakah jadi double? Tidak. Allah Azza wa Jalla menyatakan fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ya. Jadi ganti di hari-hari lain sebanyak hari-hari yang ditinggalkan. Tidak lantas bertambah walaupun sudah berlalu 1 atau 2 tahun. Dosa apa tidak? Kalau alasannya karena melalaikan dosa, ya. Tapi kalau ada uzur umpama yang tidak memungkinkan untuk mengqadha tahun-tahun lalu baru sekarang, maka insya Allah dimaafkan. Tapi yang jelas wajib dibayar itu qadha ya. Wallahu a'lam. Silakan Sudah ada lagi. telepon yang masuk lagi. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu warahmatullahi siapa di mana? Ya, saya dengan Ibu Evi di Bandung. Bu Evi Ya, di Bandung. silakan. Pertanyaannya Ibu, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya, ini kan anak saya yang hamil. Kemudian saya sebagai anak saya kan di Jakarta, Pak Ustadz. Saya kan posisi di Bandung. Boleh nggak saya yang membayarkan fidyahnya untuk anak saya? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Evi di Bandung. Anaknya hamil sekarang dan tidak saum. Jadi dia wajib membayar fidyah ya. Karena ini adalah amal dia pribadi. Lebih utama suruh anaknya mengeluarkan dari uang sendiri ya. Kalau dia punya gaji, punya penghasilan atau punya uang tabungan, suruh dari uang sendiri karena ini ibadah fardiyah, ibadah individual ya. Kalau dia nggak punya, suruh suaminya yang menghandle itu. Tapi kalau umpamanya ibu berbaik hati membayarkan ya, maka itu sedekah bagi ibu untuk anak ibu, kemudian anak ibu menunaikan itu sebagai fidyah. Boleh, ibu nanti punya pahala. Pahala sedekah kepada anaknya ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustadz atas jawabannya dan kembali kepada penelpon yang ada. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Heri ini. Pak Heri di Ya, Di mana Bapak? ya. Iya, silakan. Silakan Pak Heri. Halo? Ya, Ya, silakan silakan, Bapak. Pak. Sudah masuk, silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam waalaikumsalam. warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Sudah Pak, masuk, silakan Bapak. Pertanyaannya apa Pak? Mau bertanya Ustaz. Silakan. Apaan? Ini kan misalnya kita sudah berhijrah ya Ustaz ya. Apakah penampilan kita juga harus berubah
seperti hijrah itu Ustaz. Maksudnya apakah penampilan misalnya kalau kita sudah berhijrah, apakah kita merubah penampilan kita Ustaz? Terus Iya. satu lagi Ustaz. Ya. Halo. Iya, silakan, silakan. Pak. Nah, misal di lingkungan sekitar kita ada, misalkan ada kegiatan semacam kayak selamatan atau misal 7 hari, 100 hari dan namanya mendak 1 tahun itu kalau kita dapat misal kayak apa itu Kiriman. kiriman itu hukumnya gimana ya Ustaz ya? Iya. Apakah kalau kita akan ikut mendukung kebijakan itu atau gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Iya. Jazakallah khair. Wa jazakallahu khairan. Pak Heri ya, mungkin di Bandung, barakallahu fik. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bila kita sudah hijrah. Maksud hijrah di sini adalah tadinya cuek kepada ajaran Islam, tidak pernah ngaji, sholat belang-belang atau ala kadarnya di rumah, lalu dapat hidayah, lalu hijrah. Akhirnya semua kewajiban dilaksanakan, semua yang haram-haram dijauhi. Ya, ngaji menjadi rajin. Apakah penampilan juga harus berubah? Iya, yang pertama ibadah dan amal soleh, yang kedua akhlak harus berubah, wajib berubah. Dari buruk menjadi baik, ya, termasuk pergaulan harus berubah. Asalnya bergaul dengan orang-orang yang nggak benar, yang membawa kita kepada keburukan. Sekarang pindah lingkungan pergaulan kepada orang-orang yang soleh, berilmu agar kita terimbas. Otomatis penampilan akan terpengaruh juga, ya. Nah, apakah wajib merubah penampilan? Tergantung. Kalau selama ini penampilannya adalah penampilan yang diharamkan, seperti umpamanya rambut diwarna-warni, lidah pakai anting, kalau laki-laki ya, telinganya pakai anting ya, terus pakai tato seperti itu ya. Sesuatu yang penampilannya secara fisik diharamkan secara syar'i harus dirubah, wajib ya. Copot itu antingnya ya, rambutnya biasa lagi, normal seperti umumnya orang ya. Kalau tato ya nggak bisa dihilangkan. Kalau bisa dihilangkan tanpa menyakiti, hilangkan. Kalau menghilangkannya harus dengan dioperasi, menyakiti, biaya gede, kemudian madarat, maka tidak perlu untuk dihilangkan, sudah. Biarkan adanya, sholat dengan memakai tato yang sudah terlanjur, nggak apa-apa, nggak masalah, lanjutkan saja. Sholatnya sah insya Allah ya. Dan dosa tatonya sudah terhapus bila sudah tobat dari hal itu dengan memenuhi syarat-syarat diterimanya tobat ya. Adapun kalau penampilan sebelum hijrah adalah sesuatu yang tidak diharamkan secara syar'i, ya tidak perlu berubah. Seperti yang biasa pakai kemeja, pakai kaos, ya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau umpamanya setelah hijrah ingin nampak Islami, syiar, ya berubah menjadi pakai pakaian koko, pakai kopiah haji. Pakai kopiah haji tidak wajib, sunnah pun tidak, ya tidak ada sunnahnya memakai kopiah. Tapi ini syiar, disebut min simatis sholihin. Di antara tanda-tanda ahli ibadah orang yang soleh itu memakai kopiah ya. Tapi sekali lagi ini tidak ada sunnahnya dari syariat ya. Hanya termasuk apa? Termasuk ciri khas orang-orang soleh ahli ibadah dan ada unsur syiarnya. Ada unsur syiarnya ya. Kemudian berubah pakai pakaian koko. Pakai pakaian koko juga nggak ada sunnahnya. Tapi itu dianggap sebagai identitas seorang muslim ya. Nah, termasuk penampilan pakai celana yang kalau selama belum hijrah umpamanya ngagobernya puan jalan, isbal, melebihi kedua mata kaki. Sekarang setelah hijrah tahu bahwa itu tidak boleh. Ulama ikhtilafnya itu ada antara dua ya, haramnya isbal tanpa uzur ya. Yang kedua memakruhkan. Haram dan makruh, bukan mubah ya, haram dengan makruh. Tapi mayoritas ulama mengharamkannya. 1, 2 ada yang memakruhkan.
Akhirnya kita setelah hijrah penampilan dari aspek memakai celana berubah. Untuk akhwat sebelum hijrah dia mengumbar aurat. Setelah hijrah ya wajib penampilannya dirubah. Yang artinya mengumbar aurat menjadi menutup aurat. Sebelum hijrah pakai jilbab tapi jilbab gaul. Masih menampakkan bentuk tubuhnya. Setelah hijrah kemudian memakai yang longgar. Ya yang seperti itu wajib berubah ya. Jadi apakah penampilan harus berubah? Tergantung. Kalau penampilan sebelum hijrah itu sesuatu yang memang diharamkan secara syar'i, harus dirubah. Tapi kalau penampilan sebelum hijrah itu adalah sesuatu yang tidak diharamkan secara syar'i, boleh tidak merubah hal tersebut karena hukum asalnya mubah, boleh tidak berubah ya. Ini yang pertama. Kedua apa? Kalau ada acara-acara yang secara syar'i menyimpang, apapun bentuknya, tidak hanya satu dua jenis ya, apapun bentuknya secara syar'i ini tidak boleh alias menyimpang. Baik acara itu acara ritual yang dianggap agama oleh kaum muslimin, atau yang hanya dianggap adat budaya seperti ulang tahun, atau yang diadopsi, atau perayaan agama orang lain seperti Natalan, Gongsi Facai dan seperti itu kan perayaan agama lain ya. Nah, kemudian ada makanannya, ada minumannya, kadang ada uangnya di sana. Apa halal, apa haram ya? Hukum asal semua makanan halal, hukum asal. Selama makanan itu adalah makanan yang halal secara dzati. Seperti kue-kue, sayur-sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Bukan yang haram secara zat, seperti daging babi, seperti darah, seperti bangkai, bukan itu ya. Jadi makanannya halal, maka hukum asal halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Contoh yang mengharamkan itu umpamanya hasil nyuri, hasil sesuatu yang diharamkan seperti judi haram, hasil judi haram. Mencuri haram, hasil mencuri haram. Berzina haram, hasil berzina haram. Apalagi nipu haram, hasil nipu haram bagi pelakunya. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Sungguhnya Allah kalau mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan yang lahir dari perbuatan seperti itu ya. Merentan-rentenkan uang haram, maka hasilnya ribanya, rentennya juga haram. Maka tidak boleh ya. Selama itu tidak melalui sesuatu yang haram dalam bermuamalah dari segi ekonomi, maka tetap halal. Nah, sekarang ya ada makanan minuman dari acara-acara yang menyimpang. Ini bukan muamalah ekonomi, bukan jual beli dan seterusnya ya. Tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka tetap dalam hukum asal halal. Bahkan dalil yang ada menunjukkan kehalalan dari makanan yang berasal dari acara terlarang, bahkan acara syirik sekalipun. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ta'liq terhadap kitab Tauhid menukil sebuah riwayat tentang hal itu ya, bahwa dulu Nabi SAW itu suka mengambil makanan dan uang yang dijadikan sesajian oleh orang-orang musyrik ketika di Mekah. Jadi mereka ngasih sesajian, nyuguh gitu ya. Apa isi sesajiannya? Ada makanan, baik mentah ataupun matang, kue atau uang. Oleh Nabi SAW diambil. Kemudian dibagikan ke sahabat untuk dimakan oleh fuqara dan masakin, dikasihkan uangnya kepada sahabat yang memiliki hutang agar dilunasi hutangnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW menunjukkan kehalalan dan kebolehan hal itu. Dan tidak ada dalil yang memansukhnya setelah itu. Dan ini menunjukkan bahwa makanan yang bersumber dari acara-acara yang diharamkan secara syar'i, maka tetap makanan nama halal. Oleh karena itu kalau umpamanya ada orang mengadakan acara itu terus kita dikirim makanan, makanannya halal, boleh dimakan.
Kecuali ada kekecualian bila nih kita ini tokoh panutan, ya. Apa yang kita lakukan menjadi rujukan bagi semua orang. Terus kita terima jadi salah paham. Oh, Ustadz Anu menerima itu dan memakan, berarti acara itu boleh. Akhirnya salah paham dia. Ya, mereka salah paham. Akhirnya mereka berbondong-bondong datang ke tempat acara itu, mengadakan acara itu. Nah, itu berbahaya. Maka bila kita menjadi orang seperti itu, sebaiknya ditolak. Bukan karena haramnya makanan itu, tapi karena untuk menghindarkan adanya madarat yang timbul. Kecuali kalau kita bukan siapa-siapa. Mau gini mau gitu, orang cuek, ya. Tidak mencela, tidak memuji, tidak menjadikan kita sebagai rujukan. Ya udah, terima aja dan makan, nggak masalah, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya, dan kita kembali ke penanya pesan singkat dari Ami di Jawa Tengah. Mau bertanya, Ustadz, ibu saya setiap 2 minggu sekali harus disuntik hormon sebagai pengganti transfusi darah. Bagaimana hukumnya ketika disuntik ibu dalam kondisi berpuasa? Syukran wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Iya. Silakan, Ustaz. Afwan wa jazakallahu khairan. Suntikan yang dimasukkan atau infusan yang dimasukkan ke dalam tubuh, tapi tidak melalui mulut, tidak melalui tenggorokan, ya, dan tidak masuk ke lambung, seperti suntikan. Maka apakah suntikan itu batal atau tidak? Tergantung apa isi yang disuntikan. Kalau isi yang disuntikan tidak menggantikan fungsi makan dan minum. Sebelum disuntik lapar, haus, lemas. Setelah disuntik tetap aja lapar, haus, dan lemas, malah tambah umpamanya. Karena yang dimasukkannya obat umpamanya, ya. Maka itu tidak membatalkan saum kita. Karena tidak masuk ke dalam definisi makan dan tidak menggantikan fungsi makan. Adapun kalau yang disuntikannya itu sari makanan, termasuk darah, transfusi darah, ya, atau infus yang dimasukkan sari makanan, atau vitamin, termasuk hormon. Saya nggak tahu apa hormon masuk nutrisi atau tidak, ya, yang berpengaruh. Tadinya lapar, setelah disuntik jadi kenyang. Tadinya haus, setelah disuntik tidak haus lagi, ya. Tadinya lemas, setelah dimasukkan obat itu menjadi seger, jag-jag atau kuat lagi. Berarti yang dimasukkan adalah pengganti fungsi makan, maka batal saumnya, ya. Nah, saya tidak tahu hormon tersebut apakah menggantikan fungsi makan atau tidak. Wallahu alam. Kalau ya menggantikan fungsi makan berarti batal, tidak boleh, ya. Sama dengan transfusi darah, sebab darah adalah makanan atau vitamin atau suplemen yang menyebabkan kita menjadi kuat dan hilang lapar, maka batallah saum kita, ya. Demikian, wallahu alam. Terakhir, ya. Ya, Ada syukran telepon Ustaz tuh. atas jawabannya, dan udah ada telepon yang masuk. Halo. Putus. Terputus. Ya, silakan yang akan bertanya, ya sudah masuk lagi. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Mohon maaf. Dari Umu Pipa Pekanbaru. Oh iya, silakan Umu. Silakan. Begini, bagaimana cara menentukan arah kiblat pada saat kita sedang di tengah hutan? Iya. Baik. Itu saja pertanyaannya, Ibu? Ya. Baik. Syukran, Ustaz. Ya, Assalamualaikum afwan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umu siapa? Umu Sifa kalau Umu tidak Syifa di Pekanbaru. Mungkin oleh Pekanbaru. Asal TV atau Ya. Hidayah, Radio Hidayah, ya. Bagaimana cara menentukan arah kiblat ketika kita di suatu tempat yang kita nggak tahu, di hutan atau di apa? Sama, saya juga nggak tahu. Itu mah bukan kapasitas ustadz, ya, tapi kapasitas entah ahli astronomi, ya. Nah, pertama bisa melalui kalau bisa melihat, ya, matahari. Matahari terbit dari timur, kemudian tenggelam di barat, ya, lihat. Jadi begitu matahari pagi-pagi
matahari ke sana, oh berarti itu timur, berarti barat sana, berarti kiblat ke arah barat sedikit nyerong ke kanan karena posisi kiblat bagi orang Indonesia barat kemudian menyerong ke kanan sedikit kira-kira berapa ya 25 derajat ya. Itu kalau bisa melihat matahari ya. Kalau tidak, tapi bawa HP. Di HP-nya ada aplikasi kompas atau penunjuk arah kiblat ya. Kalau nggak punya, download dulu ya. Kalau ada sinyal dan ada kuota di sana. Itu harus ada sinyal dan kuota nggak? Harus ya. Kalau tidak ada nggak jalan ya. Iya. Iya. Ya kalau ada sinyal ada kuota silakan ya. Download dulu kemudian diputer-puter ada petunjuk kemudian simpan nanti menunjuk arah kiblat. Kalau semuanya itu tidak ada ya. Semua tidak ada. Matahari tidak kelihatan karena rimbunnya hutan ya. Kemudian sinyal tidak ada, GPS tidak ada, kompas tidak ada, HP tidak ada. Terus datang waktu sholat, silakan kira-kira saja arah kiblat menurut dugaan terkuat kita. Dugaan terkuat. Oh sana, kemudian menghadaplah sana sesuai dengan dugaan kuat kita. Kalau ternyata keliru dan salah dan kita mengetahuinya seusai sholat, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Dan ini pernah teralami oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ya, jadi mereka itu suatu saat safar, kemudian waktu sholat subuh cuaca sangat gelap. Karena saat itu awan mendung, ya, nggak tahu arah kiblat, lalu dikira-kirakan, selalu sholat. Ternyata esoknya atau pas pagi hari matahari terbit, oh tadi kami mengarah bukan ke arah kiblat. Tapi Nabi dan para sahabat tidak mengulang kembali sholatnya. Nabi SAW tidak menyuruh sahabat untuk mengulang sholatnya, beliau juga tidak mengulang sholatnya. Karena apa? Karena ketidaktahuan secara hissi tentang arah kiblat. Secara hissi itu realita arah kiblat kita tidak tahu. Lalu menetapkan dugaan terkuat, oh sana akhirnya menghadap sana, ternyata salah, maka tidak apa-apa, tidak harus diulang. Kecuali kalau di awal sholat kita salah arah kiblat, kemudian di tengah-tengah ada yang memberitahu, oh salah harusnya ke sini, maka wajib kita membalikan arah atau mengubah arah kita ke tempat yang dituju, ke arah yang dituju arah kiblat. Dan kalau kita umpamanya kita di rumah ya, ada tamu ikut sholat, kita siapkan sejadahnya, kita asumsikan dia tahu. Begitu dia sholat, kita sudah sholat nih ya. Dia sholat, kita lihat dia kok menghadap ke arah utara gitu. Kita tahu jangan dibiarkan. Balikan cek badannya ya. Balikan badannya menghadap ke arah kiblat ya. Kita pernah di Al-Furqan. Ya Al-Furqan Jalan Jurang. Posisi ustadznya itu kan di arah utara ya. Di arah utara ya. Jadi tidak di arah kiblat. Mungkin ada ikhwan baru, kita sudah mulai masuk kajian, ada ikhwan baru masuk, mau sholat tahiyatul masjid menghadap ke saya. Padahal saya ada di arah utara. Kiblatnya ke arah kiri mestinya ya. Kita melihat langsung sense itu tolong dibalikan begitu ya. Jadi wajib bagi kita ta'awun alal birri wat taqwa untuk mengarahkan orang itu ke arah kiblat yang benar ya kalau kita tahu. Jadi kalau kita sedang sholat awalnya arah kiblatnya salah, kemudian di tengah-tengah ada yang ngasih tahu, maka kita belok ya. Kalau kita melihat orang lain arah kiblat salah, kita balikan saja orang itu menuju ke arah kiblat ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini untuk sore hari ini. Maaf sampai jam 5 saja. Esok dan lusa dan seterusnya seperti biasa sampai 5:30. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan di kajian sore hari ini.
Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga beliau beserta keluarga dan memberikan kesehatan sehingga dapat bertemu kembali di kajian online selanjutnya. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa, demikian telah kita simak bersama kajian Islam ilmiah penjelasan kitab Syarah Bulughul Maram bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang kami siarkan langsung dari studio media Tarbiyah Sunnah Media di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Semoga kita yang menyimak memperoleh faidah dan manfaat dan menjadi amal soleh untuk kita semua. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, kami sampaikan informasi program siaran di hari Ahad besok. Insyaallah akan kembali hadir kajian sirah teladan Rasul bersama Ustadz Aziz Fatur Rahman LC MSI Hafizahullahu Ta'ala pada pukul 5.30 atau 5.00 sampai dengan pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di hari Ahad besok. Dan insyaallah bagi antum yang beruntung di program acara Teladan Rasul, bagi dua penanya yang beruntung akan mendapatkan hadiah 2 buku Sirah Nabawi, yaitu terjemah Ar-Rahiqul Makhtum. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, kami informasikan kajian Islam ilmiah rutin setiap Ahad pagi, yaitu kajian Syarah Riyadhus Shalihin pada Ahad besok. Kajian diliburkan dan insyaallah di sore harinya antum dapat menyimak kajian online bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala dalam Syarah Hisnul Muslim. Ya, insyaallah akan ada kajian Syarah Hisnul Muslim di sore harinya bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala pada pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi kajian online Tarbiyah Sunnah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi kami selalu berpesan, tetap di rumah, jaga kesehatan keluarga kita, dan minum dan makan makanan dan minuman yang bernutrisi, cukup berolahraga, dan tetap di rumah, jaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Semoga kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari wabah yang sedang melanda. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, syukran, jazakumullahu khairan atas atensi dari para pendengar dan mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di Tarbiyah.